Jiwates. Lama kita tidak berjumpa. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Teman-teman, dalam masa social distancing, physical distancing di tengah COVID-19, memang kita tidak bisa berjumpa secara fisik. Dan kali ini kita bisa bersama-sama tetap belajar firman Tuhan, namun dengan cara yang berbeda. Terima kasih untuk teman-teman pengurus yang sudah memiliki gagasan untuk mengadakan PA ini. Baik, dalam pertemuan yang pertama ini, dalam perjumpaan yang pertama ini, pengurus mengambil tema kita hendak berbincang-bincang mengenai pacaran. Menarik ya, di tengah suasana COVID pun kalian masih memikirkan soal pacaran. It's okay. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan semuanya menarik. Kita akan coba lihat satu persatu dan bagaimana Alkitab berbicara soal itu. Yang pertama, pedoman berpacaran menurut iman Kristen bagaimana sih? Nah, ada teman kalian yang bertanya, pedoman pacaran menurut iman Kristen itu yang bagaimana? Teman-teman, kalau kita memeriksa teks Alkitab, memang kata pacaran tidak akan Anda temukan. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa mengambil petunjuk di dalam Alkitab tentang bagaimana kita membangun relasi yang akrab kita kenal sebagai relasi berpacaran. Nah, menurut saya sebelum kita masuk tentang apa itu pedoman pacaran menurut iman Kristen, kita harus fix dulu apa itu sebenarnya pacaran. Pacaran adalah sebuah relasi yang dibangun dengan komitmen bersama, dengan tujuan untuk saling mengenal. Jadi yang pertama, relasi ini harus dibangun di dalam komitmen. Itu artinya butuh kedua belah pihak untuk menyambut, untuk bersepakat, berjalan bersama dalam sebuah relasi yang kita sebut dengan pacaran. Poin yang kedua, tujuan dari pacaran pada hakikatnya adalah untuk saling mengenal. Mengenal lebih dalam karena landasan komitmen yang sudah dibangun di depan tadi. Nah, maka penting menurut saya ketika kita hendak tahu, ketika kita ingin mengenal, mengerti bagaimana atau pacaran yang seturut dengan iman Kristen, pertama kita harus memiliki tujuan serta motivasi yang benar. Jadi tujuan dari pacaran itu adalah membangun komitmen saling mengenal. Jadi kalau kita mau membangun relasi pacaran, jangan dengan komitmen-komitmen yang lain. Misalnya, setelah pacaran wae go duwe-duwe misalnya. Atau kita pacaran hanya sekedar ben podo kancane. Wah, malu nih kalau tidak punya pacar, nanti dianggap tidak laku misalnya. Atau sekedar komitmen-komitmen lain yang tidak penting, yang bias dari tujuan utama relasi pacaran, yakni untuk saling mengenal. Jadi pertama, kenali tujuanmu, kenali motivasimu, dan arahkan pada tujuan serta motivasi yang benar di dalam pacaran, yakni untuk saling mengenal. Jangan sampai kita punya motivasi yang salah.
sekedar berpacaran hanya supaya sama dengan teman lainnya, atau bahkan punya tujuan untuk memanfaatkan pacar kita. Daripada ngojek online bayar, sudahlah tak cari pacar biar bisa mengantarku ke sana kemari. Tentu itu bukan motivasi yang sesuai dengan tujuan pacaran. Poin yang kedua yang juga harus kita perhatikan adalah menjalani pacaran itu dengan cara yang benar. Apa kata Alkitab mengenai relasi kasih yang dibangun oleh manusia? Kita bisa menengok salah satunya dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus misalnya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-7 ia katakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau kita membangun relasi pacaran, lakukanlah dengan jalan kasih yang benar, dengan hati yang sabar, dengan kasih yang murah hati kepada pasangan kita, dengan tidak cemburu. Poin ini penting untuk saya ulas. Apakah berarti Pak Pendeta kita tidak boleh cemburu pada pasangan kita? Kata orang, bukankah cemburu itu ekspresi dari cinta katanya. Nah, maksud teks adalah kita tidak iri, kita tidak cemburu. Dalam hal ini adalah kita tidak iri. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi pacaran yang sehat adalah pacaran yang dibangun dalam relasi yang sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Apa itu sopan? Apa itu kriteria sopan? Tentu teman-teman sudah dewasa, teman-teman sudah bisa menjabarkannya. Poin ketiga yang penting untuk diperhatikan dalam pacaran menurut iman Kristen adalah mengikut sertakan Tuhan dalam relasi Anda. Kita bisa lihat misalnya di dalam Amsal 3 ayat 6. Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perjalanan kita, termasuk pula dalam relasi berpacaran, akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Jadi apa pedoman pacaran menurut iman Kristen? Pertama, motivasi yang benar adalah untuk membangun komitmen dalam rangka mengenal, bukan motivasi yang lain. Yang kedua, jalani dengan cara yang benar. Dan yang ketiga, senantiasa ikut sertakan Tuhan dalam hubungan. Oke, kita beralih pada pertanyaan yang kedua. Menunjukkan kasih sayang itu batasannya bagaimana sih? Ada juga pertanyaan yang sama saya kira dari teman kalian yang lain. Apa saja sih yang boleh dilakukan ketika kita pacaran dengan yang seiman? Nah, saya paham maksud tujuan pertanyaan Anda. Tentu sebenarnya bukan soal pertanyaan boleh nggak sih saya
ngajak pacar saya makan, minum, jajan. Tetapi lebih boleh nggak sih Pak kalau kami pegangan tangan, kalau kami berciuman? Nah teman-teman, kalau kita ingin mengerti bagaimana sih batasan kita berpacaran, menurut saya kita harus kembali lagi tadi pada motivasi kita. Apa itu motivasi kita dalam berpacaran? Bukankah motivasinya adalah mengenal? Jadi kalau mengenal, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka saling mengenal, bukan dalam rangka saling memanfaatkan. Ingat, kita sedang dalam upaya saling mengenal, bukan memanfaatkan. Jadi kalau ditanyakan pada saya, boleh nggak sih Pak, kalau kita atau kami gandengan tangan gitu, boleh nggak sih? Ya boleh-boleh saja kalau pasangannya mau jatuh kita pegang, gandeng tangannya supaya nggak jatuh, bolehlah. Boleh nggak sih Pak, kalau kami Pak berciuman misalnya. Nah, menurut saya yang lebih penting adalah kalian mau ngapain dengan itu gitu loh. Bergandengan tangan tujuannya apa? Berciuman tujuannya apa? Teman-teman yang dikasih Tuhan, yang menjadi bahaya adalah memang efek pasca dari berjabat tangan atau bergandeng tangan, dan efek dari pasca berciuman. Karena kadangkala ada buntut dari itu, tidak berhenti pada bergandeng tangan dan kemudian berciuman. Maka berhati-hatilah dengan hal-hal yang kita lakukan dalam relasi berpacaran. Nah, yang berikutnya ada pertanyaan dari teman kalian yang lain. Bagaimana sih cara memilih dan memilah seseorang pasangan yang baik menurut Pak Andika? Oke. Pasangan yang baik menurut Pak Andika yang bagaimana sih? Teman-teman, Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 hingga 10. Pengkhotbah 4 ayat 9 hingga 10 berkata demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Memang secara implisit dalam teks ini tidak berbicara tentang relasi pacaran, tetapi relasi di antara dua orang yang dianggap lebih baik karena dalam berelasi, di dalam hubungan di antara dua orang, kita bisa saling menolong, kita bisa saling menopang. Jadi menurut saya cara memilih pasangan yang baik itu yang bagaimana adalah pasangan yang menolong, pasangan yang menopang, atau dengan kata lain pasangan yang memberdayakan. Jadi pasangan yang baik adalah pasangan yang membuat pacar atau pasangannya menjadi lebih berdaya dari sebelumnya, bukan sebaliknya. Jangan sampai dulu sebelum berpacaran selalu ranking 1, setelah berpacaran menjadi ranking 10, itu menjadi tidak berdaya. Dulu ketika berpacaran, sebelum berpacaran rajin berangkat PA. Setelah berpacaran menjadi tidak rajin berangkat PA, itu bukan pasangan yang baik, membuat Anda tidak menjadi berdaya. Dulu ketika sebelum berpacaran
kalian mempunyai relasi yang baik dengan keluarga, bisa berteman dengan teman-teman lainnya dengan hangat, dengan bebas. Setelah berpacaran menjadi terkekang oleh pacarnya, tidak boleh bermain ke tempat temannya, bahkan sewaktu-waktu dipantau, kalian menjadi tidak bebas melakukan apapun, belajar menjadi terganggu. Itu bukan menjadi berdaya, dan menurut saya itu bukan kriteria pasangan yang baik. Jadi carilah pasangan yang memberdayakan, yang menolong, yang menopang, yang membuat kalian menjadi lebih baik. Nah, bagi yang sudah punya pacar, yuk dicek apakah pasangan kita memberdayakan kita, membuat kita menjadi semakin berdaya, atau sebaliknya. Jika sebaliknya, evaluasi deh, mumpung masih ada waktu. Oke, kita akan berjumpa dalam seri yang kedua, dalam bincang question and answer, dalam pemahaman Alkitab, masih dalam tema pacaran sehat. Tuhan memberkati.